170 episode nonton bokep take 1. Nostalgia gila gue. Gue matiin HP dulu kali history ya. Oh, kenapa suaranya pahit tapi senyum kalian brengsek. Seberapa sering nonton bokep? Seberapa sering? Sering sih. Sering. gue dulu pernah tuh Minggu sekali lah. Kadang-kadang. Gue tuh nggak pernah nonton bokep. Gak pernah. Enggak, alhamdulillah belum nonton lagi. Sama Dika. Gak pernah, gue gak pernah nonton bokep. Suci, mata gue beneran bang. Mata gue suci banget, gue gak pernah nonton bokep. Kadang kalau gabut ya kan, aduh bosen buat hidup ya. Wah, sabi nih. Ya keterusan dah. Cukup sering kayaknya. Gak jarang, gak sering. jarang banget, ada kali bisa seminggu 200 kali. Gak pernah, orang gua ada cewek, ngapain gua nonton bokep? Gue gimana kesibukan? Sehari 3 kali minum obat kali ah. Semenjak sudah menikah sih tidak terlalu sering. Genre apa yang biasanya ditonton? Ini seriusan nih? Iya. Big boobs. Genre apa nggak tahu. Amatir tuh kayaknya seru tuh. Dia suka dulu. Jav, yang teenager tapi. Kebanyakan rata-rata mereka ngomong sama gue kalau yang Jepang itu lebih realistis dibandingkan yang bule-bule katanya gitu. Biasanya yang lagi hype. BDSM itu menarik banget sih, kayak dirantai, dipecut, kambing lu. Fake taksi, bukan genre itu ya. Biar kayak ada tantangannya gitu, tiba-tiba stranger ya kan. Ya begitulah pokoknya. Apa yang paling asik tuh stepmom ini? Hah? Alternatif rock mungkin ya? Genrenya ya macam-macam lah. Horor. Nanya lagi lu genre-genre, udah yang penting tuh cowok cewek. Skandal-skandal gitu sih paling. Seolah-olah tidak disetting gitu loh, biar lebih seru aja. Pokoknya yang nggak mau tapi mau gitu. Aduh nggak ngerti deh gue, pokoknya yang slow-mo uhuy gitu. Genre apa ya? Apa sih? Ada Jepang, ada Amerika. Ya nggak sih? Aduh gue nggak ngerti nih. Gue kan nggak pernah nonton. Nggak ngerti genrenya apa aja. Di Twitter. Nggak tahu, tiba-tiba aja tahu-tahu temen nge-like gitu. Lo pernah nggak nonton bokep tapi nggak terangsang? Nggak tahu, belum pernah. Pernah. Pernah dong. Pernah? Pernah gua. Enggak pernah lah. Emang lu nonton orang homo? Ya iyalah, kalau cowok sama cowok kan, cewek sama cewek. Iyo, itu mah gelas, say. Masa nonton gitu kan kalau emang hasratnya tinggi pasti nggak mungkin lagi. Pernah, karena kayak gitu doang. Kayak nggak ada pemacunya, nggak ada foreplaynya. Enggak sih. Biasanya naik dulu sih baru nonton. Beritanya menjebak gitu. Karena di skip jadi nggak terangsang ya. Iya, kalau cowok sama cewek, nggak tahu deh, nggak ada tuh rangsangan. Apa becek tuh? Nggak pernah sih. Pastinya terangsang, kepengen malah jadinya. Pengen banget. Pernah. Kalau aktornya jelek kayaknya. Enggak sih, jarang-jarang juga nonton. Mungkin nggak sih orang tuh nonton bokep tapi nggak terangsang? Mustahil anjir. Mungkin aja. Nggak mungkin lah, nggak normal. Aki-aki tuh yang bisa kayak gitu. Soalnya gue selalu ereksi cuy. Nggak mungkin nggak. Kayaknya nggak mungkin gak sih? Kayaknya pasti terangsang gak sih kalau nontonnya kayak gitu? Menurut lo, kita tuh perlu nggak sih nonton bokep walau cuma sekali seumur hidup? Perlu. Karena banyak orang yang terlalu jijik gitu sama hal kayak gitu kan. Ntar pas udah nikah gimana? Perlu lah. Mungkin perlu sih. Perlu dong. Perlu. Mungkin perlu ya buat referensi. Nggak perlu. Karena baca aja cukup kayaknya. Sebenarnya kan dilarang ya sama agama ya. Sekarang divisualin ya kan. Banyak sekarang jago orang visualin. Perlu atau enggaknya nggak tahu ya, tapi mungkin wajar ya. Nah, nanti kita bahas nih ya. Kayak perlu deh menurut gua, karena buat guide gitu. Perlu itu edukasi sih buat lu. Kayak misalkan kan nggak mungkin kan tiba-tiba lu nonton apa udah pasti lu pasti nonton kayak gitu tuh udah hal yang lumrah buat remaja-remaja, terutama cowok ya. Perlu lah buat pembelajaran ya, kali lu ntar kagak tahu ngerti gaya apaan nih. Emang nggak bisa belajar dari buku pelajaran? Mana ada dari buku pelajaran. Emang dijelasin lu di buku biologi tuh, ini cara begini. Bodoh amat nih, kagak pernah sekolah nih orang nih. Mungkin kalau untuk edukasi ya boleh. Perlu nggak perlu sih sebenarnya. Kondisional. Mas ntar ya lu nikah gagap. Ini gimana ya? Ya, jangan. Perlu lah. Nanti lu kalau nggak nonton bokep, lu nggak tahu nanti kayak gimana caranya. Yang ini aku salah masuk.
Aduh, kacau. Oh perlu, biar lebih handal gitu kan, gimana mau praktekin, gimana mau jago kalau nggak nonton. Perlu lah buat belajar kalau mau ngambil posisi, iya nggak sih, biar nggak salah. Jadi kapan lo mau nonton bokep? Kapan ya? Nanti deh kalau gue udah ada niat, kalau gue mau nikah deh. Adegan paling aneh pas lo nonton bokep tuh apa sih? Nggak pernah nonton yang aneh-aneh. Cewek sama binatang, Sama hewan. sama animals. Doggy style. Gue batin HP dulu kali history ya. Di dinding tuh, terbang melayang. Yang split tuh, kakinya sampai ke atas tapi di gitu. Itu aneh banget. Itu freak. Itu dicambuk-cambuk. Gue ada sapu lidi sih di rumah tuh cambuk. Gue mau coba nanti. Kelamin laki-laki dijepit di ketek. Aneh banget. Apa tuh yang sempet rame tuh? 365 bukan sih? Keluarga tiri gitu. Kayak gitu. Gak pernah. Normal semua, yakin gue. Oh, main sama hewan tuh. Tuh tahu kuda segitu masukin ke situ. Aduh, masuk ke lambung. Ada sempat beredar di sosial media tuh orang kepergok ayam di kebun. Itu sama ayam pok. Dulu waktu zaman SD tuh terkenal banget namanya Sukatoro. Terus tiba-tiba diliatin. Ada gambar tsunami kan, gambar tsunami. Itu orang berak, gila. Gue ketipu. Cewek ngangkang tuh sampai begini, serem. Adegan paling aneh pas nonton bokep. Ih, kok gue mikir sering nonton. Ya anjir. Ih, takut kok gue jadi jaim sih. Anjir, ya kan gue gak pernah nonton, yang mana gue tahu desahan-desahannya kali ya. Gue agak sebel gitu kalau dengerin teman-teman gue nonton kayak desahannya kenceng banget gitu gue. Apa sih efek nonton bokep untuk kesehatan? Lemes lu badan lu. Gak ada deh kayaknya. Gak ada kata gue. Ya nggak ada. Jadi happy sih. Keabis tes spermanya dikeluarin dulu. Lebih kepikiran kayaknya. Otak tuh suka aneh-aneh kadang-kadang. Ada hormon endorfin yang membuat tubuh bahagia. Ya kali, nggak tahu deh. Ya efeknya kayak buat melepas nafsu. Katanya bikin lebih bugar mungkin. Kita kayak terobsesi gitu untuk mengikuti apa yang di bokep gitu, ya itu nggak baik sih. Nggak tahu, belum pernah. Ya mungkin mereka jadi ingin melakukannya kali ya. Lu jadi candu gitu kan. Cuma kalau buat edukasi diri lu sendiri tuh nggak jadi masalah, friend. Untuk tubuh itu setahu gua dia ngerusak otak. Gue malah taunya ada yang bilang kalau lu nonton bokep, sel di otak lu ada yang mati gitu. Daya ingat jadi agak menurun sih yang gue tahu sih. Pokoknya nggak bagus lah buat kesehatan otak. Zina mata itu, Pak. Dosa, Pak. Gak tahu kan? Kayaknya nonton kata Ustadz. Halo, saya Dr. Kalan Syarwi M.Yomed AM. Selamat datang di Kata Dokter. Nah, ini ada pertanyaan tentang film biru atau film bokep. Film bokep adalah film yang memang sengaja dibuat untuk meningkatkan atau membangkitkan rangsangan seksual penontonnya. Jadi penontonnya akan terangsang secara seksual. Dan dikatakan film biru atau film bokep kalau memang langsung mempertontonkan organ kelamin dengan jalan cerita yang ala kadarnya atau tidak ada jalan cerita sama sekali. Film biru atau film bokep ini ada tingkatannya, X1, X2, X3, dan yang paling tinggi gonzo. Nah, tingkatan gonzo ini yang paling hardcore, di mana contohnya misalnya satu perempuan berhubungan badan dengan dua laki-laki. Film biru atau film bokep adalah sesuatu yang mesti kita jauhi. Kenapa? Karena kalau kita menonton film biru atau film bokep, kita akan mempertanyakan seksualitas kita. Kita akan membandingkan dengan yang ada di film biru. Misalnya, kok punya dia lebih besar, kok punya dia lebih merah, dan sebagainya. Dan ini tentunya sudah ada penelitiannya. Mereka yang menonton film biru atau film bokep 1 minggu sekali, maka dalam jangka waktu 10 tahun akan terjadi gangguan pada fungsi eksekutif yang ada di otak bagian depan. Kita tahu bahwa fungsi eksekutif yang ada di otak bagian depan berperan penting untuk membuat kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga berperan penting untuk membuat kita dapat memutuskan suatu hal dengan cepat. Nah, kalau fungsi eksekutif kita terganggu, maka akan menyebabkan kita terganggu secara fisik dan emosional. Kalau kita ingin mendapatkan referensi bagaimana melakukan hubungan seksual, maka belajarlah dari mereka yang punya kompetensi. Contohnya dari seksolog
atau dokter yang punya kompetensi di bidang seksologi. Dan jangan sekali-kali mencari referensi dari film biru atau film bokep. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang film biru atau film bokep. Say no to film bokep. Saya Dr. Ekalan Syarri dan sampai jumpa kembali.